Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Sekar Apriani Pitaloka, Regina Ananda Kaherlan, Dita Amalia, dan Sofyan Wijaya. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai kebudayaan Bangson Hoabin dan Dongson. Untuk memenuhi UAS Prasejarah Indonesia kelas 1A Pendidikan Sejarah tahun 2020 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sultan Ageng Tirtayasa. Yang pertama yaitu kebudayaan Bangson Hoabin. Kebudayaan Bangson Hoabin diperkirakan berasal dari tahun 10.000 sebelum Masehi sampai 4.000 sebelum Masehi. Kira-kira tahun 7.000 sebelum Masehi, tepatnya pada masa Mesolitikum. Pusat kebudayaan zaman Mesolitikum di Asia berada di dua tempat, yaitu Bason dan Hoabin. Kedua tempat tersebut berada di wilayah Tonkin di Indochina atau Vietnam. Foto perempuan ini adalah Madeleine Colany, orang yang pertama menggunakan istilah Bason Hoabin. Berikut adalah peta penyebaran kebudayaan Bangson Hoabin di Indonesia. Penyebaran kebudayaan Bangson Hoabin bersamaan dengan perpindahan ras Papua Melanesoid ke Indonesia melalui jalan barat dan jalan timur utara. Mereka datang di Nusantara dengan perahu bercadik dan tinggal di pantai timur Sumatera dan Jawa. Namun, mereka terdesak oleh ras Melayu yang datang kemudian. Di wilayah Indonesia, alat-alat dari batu kebudayaan Bangson Hoabin dapat ditemukan pada daerah Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Papua. Ciri khas alat batu kebudayaan Bangson Hoabin adalah penyerpihan pada satu atau dua sisi permukaan batu kali yang berukuran kurang lebih satu kepalan dan seringkali seluruh tepiannya menjadi bagian yang tajam. Alat-alat itu yang pertama adalah kapak genggam. Kapak genggam yang ditemukan di dalam bukit karang tersebut dinamakan dengan pebble atau kapak Sumatera atau Sumatralit, sesuai dengan lokasi penemuannya yaitu di Pulau Sumatera. Yang kedua yaitu kapak dari tulang. Di sekitar daerah Ngadong dan Sidorejo dekat Ngawi, Madiun atau Jawa Timur ditemukan kapak genggam dan alat-alat dari tulang dan tanduk yang berfungsi untuk mengorek ubi dan keladi dari dalam tanah, serta menangkap ikan. Yang ketiga yaitu flekes. Flekes berupa alat-alat kecil terbuat dari batu yang disebut dengan flekes atau alat serpih. Flekes mempunyai fungsi sebagai alat untuk menguliti hewan buruannya, mengiris daging atau memotong umbi-umbian. Selanjutnya yaitu Proto Melayu. Proto Melayu merupakan bangsa tertua dan nenek moyang bangsa Indonesia. Mereka datang ke Indonesia untuk pertama kalinya pada tahun 1500 sebelum Masehi. Bangsa ini yaitu sekelompok orang yang berasal dari Austronesia yang lalu mereka bisa masuk ke wilayah Nusantara dengan melewati dua jalur. Jalur tersebut yaitu Malaysia sampai Sumatera atau disebut jalur barat, dan melewati Filipina sampai Sulawesi atau disebut dengan jalur utara. Di sebelah kiri ada foto, yang pertama yaitu merupakan suku Toraja, yang kedua suku Batak, dan ketiga adalah suku Dayak. Kedua, kebudayaan Dongson. Kebudayaan Dongson adalah kebudayaan zaman perunggu yang berkembang di lembah Song Hong, Vietnam. Kebudayaan ini juga berkembang di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, dari sekitar 1000 sebelum Masehi sampai 1 sebelum Masehi. Kebudayaan Dongson dan beberapa kebudayaan lainnya di Asia Tenggara
dikenal dengan teknik pengolahan perunggu yang disebut dengan lost wax atau disebut juga dengan teknik cer perdu yang telah dikenal sejak awal, sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Kebudayaan Dongson menghasilkan banyak karya seni yang beraneka ragam karena masyarakatnya mendapat berbagai macam pengaruh dan aliran budaya. Hal ini tampak pada benda-benda artefak kehidupan sehari-hari maupun peralatan lainnya yang bersifat ritual keagamaan yang rumit. Umumnya, material yang digunakan adalah logam perunggu. Alat-alatnya yaitu pertama nekara, ditemukan di Bali, Pulau Sengean, dekat Sumba, Pulau Selayar, Sumatera, Roti, Leti, Alor atau Nusa Tenggara Timur, dan Kepulauan Kei. Yang kedua yaitu bejana, ditemukan di Kerinci dan Madura. Ketiga yaitu kapak corong, ditemukan di Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Pulau Selayar, dan daerah sekitar Danau Sentai, Papua. Keempat, perhiasan. Ditemukan di Anyar, Pelawangan, dekat Rembang, Gilimanuk, dan Malelo. Selanjutnya, Deutero Melayu. Sekitar tahun 500 sebelum Masehi, bangsa Deutero Melayu atau Melayu Muda tiba di Kepulauan Nusantara. Mereka masuk melalui jalur barat, yaitu melalui daerah Semenanjung Melayu ke Sumatera dan tersebar ke wilayah Indonesia yang lain. Kebudayaan mereka lebih maju daripada bangsa Proto-Melayu. Mereka bahkan sudah pandai membuat benda-benda logam. Sebelumnya, ras Deutero Melayu ini berasal dari daerah Indochina atau daerah Vietnam, Kamboja, dan Laos bagian utara. Rute persebaran nenek moyang dari kelompok Melayu muda ini dimulai dari daratan Asia ke Thailand, Malaysia Barat, lalu menuju tempat-tempat di Kepulauan Nusantara. Bisa dilihat dari gambar sebelah kanan. Yang pertama yaitu suku Jawa, suku Minahasa, dan suku Sunda. Baik, cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.